Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, kaum muslimin jemaah salat Idul Adha yang senantiasa diberkahi, dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqtaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik bekal adalah takwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah dengan bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari bersukacita kaum muslimin. Hari tersebut tatkala kaum muslimin membukanya dengan bersujud di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini, Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang agung di sisi Allah dari 365 hari, hanya satu yang agung yang Allah pilih, yaitu yaumun nahr, hari berkurban. Kita merasakan adalah hari raya yang kaum merasakannya semua, dan hari ini adalah hari yang agung yang Allah pilih, mengingatkan kita dengan sebuah kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Pengorbanan, ketundukan, kecintaan terhadap Rabb-nya mengalahkan seluruhnya. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku pergi kepada Rabbku yang memberi petunjuk kepadaku. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan aku seorang anak yang saleh. Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkan doa beliau, fabasyarnahu bighulamin halim. Tatkala itu Allah berikan kabar gembira kepada ia dengan seorang anak yang amat sabar. Quran surah As-Saffat ayat 97 sampai dengan 101. Sebagian ulama menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan sekitar umur 80 tahun ke atas,
Kita bisa bayangkan betapa sangat bernilainya anak yang baru lahir setelah penantian puluhan tahun. Kita bayangkan betapa besar ayah, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Akhirnya seorang anak hingga puluhan tahun, ini adalah ujian tersendiri. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam tatkala sang anak, yaitu Ismail, benar-benar dalam kondisi remaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, az-sa'ya sebagian ulama mengatakan di sini sekitar umur belasan tahun, kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, hai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpi dan aku sedang menyembelihmu. Perhatikanlah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata di hadapan anaknya, padahal ini mimpi telah berlalu, namun Ibrahim mengungkapkannya seakan-akan beliau sedang melihat mimpi tersebut, wahyu tersebut, padahal mimpi telah selesai. Ibrahim menyampaikan perintah ini kepada sang anak tidak dengan keras. Beliau menyampaikan, tidak berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku, maka engkau harus taat kepadaku. Tidak. Akan tetapi Ibrahim menyampaikan dalam bentuk penawaran, fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Ternyata sang anak tidak kalah sabar oleh sang ayah. Sang anak dan qala ya abati, wahai ayahku, if'allah, kerjakanlah Allah terhadap engkau. Minas engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allah akbar walillahil hamd. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan kami mengambil Nabi Ibrahim sebagai kesayangan Allah. Ini adalah predikat spesial yang tidak dimiliki oleh para nabi lain, melainkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah proses penyembelihan Ismail? Demikian khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'd. Proses penyembelihan Ismail alaihissalam, Allah berfirman, falamma aslama, tatkala mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, berserah diri kepada Allah, wa Ibrahim membaring anaknya di atas pelipisnya, dan Allah katakan nyatalah kedua kesabarannya. Quran surah As-Saffat ayat 103. Maka tatkala itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, bahwasannya beliau telah siap untuk menyembelih anaknya. Allah berkata, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil
qad saddaqta ru'ya. Sungguh, benar-benar sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Kemudian Allah katakan, inna kadzalika najzil muhsinin. Orang yang baik. Artinya dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai Ibrahim, angkatlah tangan dan engkau telah membenarkan mimpi itu, wahyu tersebut, dan aku tidak perlu darah anakmu. Allah Ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada Nabi Ibrahim dengan tebusan anaknya. Allah berfirman, wa fadainahu bidzabhin 'azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengorbanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya yang pertama, dianjurkan orang kaum muslimin atau orang tua berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang saleh dan salihah. Yang kedua, para nabi mereka berdoa kepada Allah karena mereka adalah hamba Allah. Maka karenanya tidak boleh kita berdoa kepada para nabi, para mayat-mayat di kuburan. Ini adalah semua kepada Allah. Yang ketiga, orang yang beriman pasti diuji. Semakin tinggi iman orang, maka semakin berat pula ujian yang Allah berikan kepada dia. Yang keempat, seorang bertakwa kepada Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Takwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan solusi baginya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah memberi kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya tidak halangi untuk menjalankan perintah kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak sebagian kaum muslimin yang mereka katakan sayang kepada anaknya, mereka biarkan anaknya tidur pulas karena sayangnya kepada anak. Ini adalah kecintaan yang palsu, kecintaan yang bohong. Bahkan ini adalah pengkhianatan terhadap agama anak tersebut. Yang keenam, karena kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalam inilah disyariatkannya kurban setiap tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita panjatkan kepada Rabb kita yang maha agung, yang maha tinggi. Semoga setiap doa yang kita panjatkan Allah tabaraka wa ta'ala kabulkan, Allah menerima amalan ibadah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1440 Hijriah. Allahu Akbar, Allah
walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.